Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahmawati, mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6D. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Silviana Hidayati, MPD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat beriman kepada Allah. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, di sini saya akan membacakan dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan hakikat beriman kepada Allah, yakni surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamarun nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul halqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu, Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu hakikat beriman kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Maka dari itu, perintah mengenal Allah merupakan perkara yang diharuskan kepada hamba-hambanya. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta dan keseluruhan makhluk merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagai firman-Nya dalam Al-Qur'an yang terjemahannya yaitu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Iman dari segi bahasa yaitu membenarkan. Iman mengandung arti yang lebih dari sekedar membenarkan. Ia adalah pengakuan yang berkonsekuensi kepada sikap menerima berita dan tunduk kepada hukum. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan secara lisan, serta dibuktikan dengan amal, perbuatan secara nyata. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah jika memenuhi 3 persyaratan tersebut, yaitu yang pertama diikrarkan secara lisan, dibuktikan dengan amal, dan perbuatan secara nyata. Nah, ketiga unsur keimanan tersebut merupakan sesuatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Allah memerintahkan umat manusia agar beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Adapun 4 dalil-dalil atas wujud Allah. Yang pertama yaitu dalil akal, yang kedua dalil indera, yang ketiga dalil syara, dan yang keempat dalil fitrah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian tauhid.
Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahaba yuwahidu tauhida. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya itikad atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu, sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya meliputi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Selanjutnya yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberi rezeki dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Yang kedua yaitu beriman kepada adanya keberadaan Allah atau wujud. Secara fitrah, Allah menciptakan setiap makhluk beriman kepada Sang Pencipta. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Quran surat Ar-Rum ayat 30. Akal yang kita miliki mengisyaratkan bahwa alam ini ada penciptanya, sedangkan setiap makhluk yang baik, yang terdahulu maupun yang akan datang, haruslah ada zat yang menciptakan dan mengadakannya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran surat At-Tur ayat 35-36. Selain itu, panca indera yang kita miliki adalah salah satu tanda yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan menyaksikan pergantian siang dan malam adalah bukti nyatanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Quran surat An-Nur ayat 44. Adanya syarat yang mengisyaratkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum terkait kepentingan umat Allah yang tertuliskan dalam kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasulnya, yang mana dari semua itu adalah bukti nyata bahwa hukum tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semua makhluk, mengadakan segala sesuatunya, membentuk alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan siang dan malam, hewan, tumbuhan, lautan, dan gunung, maka hanya Dialah yang berhak disembah, karena Dialah yang menciptakan semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Maidah ayat 120. Selanjutnya yang keempat yaitu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa dalam sisi rububiyah atau ketentuan, tidak ada sekutu baginya, dan Esa dalam uluhiyah atau peribadatan, tidak ada sekutu baginya. Maka hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Menyembah kepadanya dengan apa yang semua diperintahkannya tanpa mempersekutukannya. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102.
Yang kelima yaitu beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asma al-husna yang kita ketahui adalah nama-nama yang menggambarkan akan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 99 nama. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Al-Malik, As-Salam dan yang lainnya. Dari semua nama dan juga sifat tersebut, kita harus meyakininya dengan memahaminya, menghafal, mengakui dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Maka mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan untuk diri saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.